Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Fujin Akbar dari NPM 235111036 akan membacakan bab 8 pelaporan segmen perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Ada dua metode untuk menghitung laba, yaitu perhitungan biaya variabel. Yang kedua, perhitungan biaya absorpsi. Perhitungan biaya variabel membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk, sedangkan perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya ke produk. Perbandingan antara metode perhitungan biaya variabel dengan biaya absorpsi dapat dirangkum sebagai berikut. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Penjualan 3.200.000 dikurangi beban pokok penjualan 2.550.000. Margin kotoran 650.000 dikurangi biaya penjualan administratif tetapnya 220.000. Laba bersih 430.000. Hubungan antara produksi penjualan dan laba perusahaan. Biaya per unit produk menurut perhitungan biaya absorpsi selalu lebih besar daripada menurut perhitungan biaya variabel karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap overhead tetap. Oleh karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi penghitungan harga pokok penjualan, maka perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban, sedangkan perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Apabila jumlah yang diproduksi berbeda dari jumlah yang terjual, overhead tetap akan mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Apabila jumlah overhead tetap dalam persediaan meningkat, maka laba menurut perhitungan absorpsi akan lebih besar dari laba menurut perhitungan biaya variabel. Apabila jumlah overhead tetap dalam persediaan berkurang, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Evaluasi kinerja manajer. Para manajer perlu mengetahui profitabilitas berbagai segmen dalam perusahaan agar mampu membuat berbagai evaluasi dan keputusan yang berhubungan dengan keberlanjutan dan tingkat pembiayaan dari segmen. Pelaporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya. Dalam organisasi disebut pelaporan segmen yang disusun berdasarkan perhitungan biaya variabel menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada yang disusun berdasarkan perhitungan biaya absorpsi. Evaluasi terhadap para manajer hendaknya dikaitkan dengan profitabilitas unit yang ada dalam kendalinya. Kinerja laba diharapkan dapat mencerminkan kinerja manajerial sehingga manajer akan mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. Jika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya sementara faktor-faktor yang lain tetap, maka laba akan meningkat. Jika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya sementara faktor-faktor yang lain tetap, maka laba akan menurun. Jika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya sementara faktor-faktor yang lain tetap, maka laba akan tetap. Sekian, terima kasih.